Paradigma keberlimpahan versus kelangkaan. Di dunia ini, kita seringkali dibayangi oleh dua lensa utama yang memengaruhi cara kita memandang kehidupan. Lensa pertama adalah paradigma kelangkaan, sementara lensa kedua adalah paradigma keberlimpahan. Dua paradigma ini tidak hanya memengaruhi cara kita bertindak dan berpikir, tapi juga sejauh mana kita merasa bahagia. Ketika kita meresapi kebahagiaan, apakah kita melihatnya dari perspektif kekurangan atau justru dari perspektif keberlimpahan? Disinilah para ilmuwan kebahagiaan datang, memberikan pandangannya tentang bagaimana dua cara pandangan ini membentuk kualitas hidup kita, yang seperti langit mendung yang menghalangi sinar mentari. Paradigma ini mendorong kita untuk selalu merasa kurang, merasa dunia ini terbatas dan seolah-olah kita sedang berlari di atas tanah yang tipis dan sempit. Di bawah pengaruhnya, kita percaya bahwa segala sesuatu, termasuk kebahagiaan, adalah hal yang terbatas. Seperti air di dalam sumur yang harus dijaga agar tidak habis, begitu juga dengan kebahagiaan. Kita harus berjuang agar tetap ada, sebab kita merasa bahwa kebahagiaan itu langka dan tak terjangkau. Sebagai contoh, seorang pemuda yang memiliki cita-cita besar untuk menjadi seorang penulis seringkali terjebak dalam paradigma kelangkaan. Dia melihat dunia penuh dengan penulis hebat yang sudah sukses dan merasa bahwa ruang untuknya menulis semakin sempit. Dia merasa bahwa dunia tidak memberi kesempatan bagi penulis baru. Rasa takutnya akan kegagalan, perasaan terkurung dalam batasan dirinya, menjadikannya terhambat dalam langkah pertama menuju impian. Ilmuwan kebahagiaan seperti Daniel Gilbert, penulis buku Stumbling on Happiness, menunjukkan bahwa paradigma kelangkaan dapat merusak potensi kebahagiaan kita. Menurutnya, kita seringkali lebih menderita akibat membayangkan kemungkinan kehilangan kebahagiaan daripada menghadapi kenyataan itu sendiri. Kelangkaan mengarahkan kita untuk selalu mengejar lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kepuasan. Tapi bukankah semakin banyak yang kita kejar, semakin jauh pula kebahagiaan itu? Sebaliknya, paradigma keberlimpahan adalah lensa yang melihat dunia ini dengan cakrawala yang luas dan terbuka. Seperti matahari pagi yang tidak pernah dituntut untuk bersinar lebih terang. Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Di dunia yang dipenuhi dengan paradigma keberlimpahan, kebahagiaan dianggap sebagai aliran yang tidak akan habis, melainkan akan terus mengalir dalam berbagai bentuk. Kita tidak perlu takut kekurangan, karena kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang terbatas, melainkan sebuah ladang yang subur, yang setiap saat bisa kita tanami dan petik hasilnya. Misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang mungkin tidak memiliki banyak harta benda, tetapi merasa cukup dengan kebersamaan keluarganya yang hangat. Dia melihat dunia dengan rasa syukur yang besar, merasakan bahwa keberlimpahan ada dalam setiap momen kecil. Dia melihat dunia tidak hanya sebagai tempat penuh perjuangan, tetapi juga sebagai ladang yang kaya akan potensi kebahagiaan. Paradigma ini membuatnya merasa bahwa meski ia tidak memiliki banyak, namun ia memiliki lebih dari cukup untuk merasa bahagia. Kebahagiaan menurut para ilmuwan seperti Ed Diener, yang dikenal sebagai salah satu pelopor dalam penelitian kebahagiaan, lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita melihat dunia daripada oleh apa yang kita miliki. Jika kita berfokus pada hal-hal yang kita syukuri dan hargai, kita akan merasa lebih banyak memiliki. Bahkan jika dunia secara material tampak tidak banyak materi. Di sini, kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan yang jauh, melainkan sebuah perjalanan yang senantiasa penuh dengan peluang. Secara konkret, paradigma kelangkaan juga dapat terlihat dalam ekonomi. Dalam sistem kapitalisme yang dominan, orang-orang seringkali dihadapkan pada gambaran bahwa hanya ada sejumlah kecil kekayaan yang dapat dinikmati, sehingga mereka berusaha keras untuk merebut bagian mereka. Kepercayaan bahwa dunia ini hanya memberi sedikit kesempatan mendorong persaingan yang tak sehat.
Padahal jika kita melihat dengan lensa yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terikat dengan akumulasi materi. Dalam dunia yang penuh peluang, ada lebih banyak cara untuk mencapai kebahagiaan daripada hanya melalui pengumpulan kekayaan. Ilmuwan kebahagiaan seperti Michael F. Steger menunjukkan bahwa orang yang merasa memiliki makna dalam hidupnya, seperti yang didapatkan dari pekerjaan atau hubungan yang bermakna, akan jauh lebih bahagia daripada orang yang hanya berfokus pada pencapaian materi. Inilah yang disebut sebagai paradigma keberlimpahan dalam ekonomi. Bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan dunia ini dan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Dalam hubungan sosial, paradigma keberlimpahan juga sangat jelas terlihat. Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, kebahagiaan akan berlipat ganda jika dibagikan. Dalam hubungan yang penuh dengan paradigma keberlimpahan, kita tidak merasa takut kehilangan kasih sayang atau perhatian, karena kita percaya bahwa cinta adalah energi yang tidak terbatas. Seperti matahari yang memberi panas tanpa mengurangi cahayanya, kita dapat memberi tanpa rasa takut kekurangan. Contoh nyata bisa kita lihat dalam keluarga besar yang sering berkumpul. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan materi, kebahagiaan mereka justru datang dari banyaknya orang yang saling berbagi kasih dan cerita. Setiap individu dalam keluarga itu merasa dihargai dan dipenuhi, seolah dunia ini tidak kekurangan cinta. Kebahagiaan mereka bukan didasarkan pada beberapa banyak yang mereka miliki, tapi pada hubungan yang saling memberi dan menerima. Dalam keberlimpahan, kebahagiaan menjadi sebuah siklus yang terus berkembang, mengalir tanpa henti. Pada akhirnya, kehidupan adalah pilihan. Kita bisa melihat untuk melihat dunia ini melalui lensa kelangkaan yang membatasi kita pada apa yang kita rasa tidak cukup, atau kita bisa memilih untuk memakai lensa keberlimpahan yang memperluas wawasan dan membuka pintu kebahagiaan yang tiada habisnya. Ilmuwan kebahagiaan seperti yang dijelaskan oleh Martin Seligman menyarankan agar kita lebih sering melatih diri untuk mengakui keberlimpahan yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan bukanlah sebuah benda yang kita dapatkan dengan mencapainya, melainkan sebuah sikap mental yang kita kembangkan dengan memandang dunia sebagai tempat penuh potensi dan kebaikan. Akhirnya, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa dalam kita bisa merasakan dan menghargai apa yang sudah ada dalam diri kita dan dunia sekitar kita. Keberlimpahan tidak hanya menunggu di luar sana, ia ada dalam cara kita melihat kehidupan, membuka hati dan pikiran kita pada dunia yang lebih luas dan lebih indah. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.